밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Zahra Rahmadita, NPM 234111011. Saya dari kelas manajemen 23C. Di video keempat ini, saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang udah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Secara umum, kepemimpinan adalah suatu yang ada di dalam diri seseorang. Kepemimpinan tersebut dapat mempengaruhi seseorang. Selain itu, sikap kepemimpinan juga dapat digunakan untuk memandu sebuah pihak tertentu. Tujuan dilakukannya hal tersebut supaya dapat mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, kepemimpinan menurut Wahjo Sunijo pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seseorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan juga diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau activity. Seorang pemimpin tidak akan dapat dipisahkan dengan kedudukannya atau posisinya, serta gaya atau perilaku dari pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah proses antara hubungan atau interaksi di antara pemimpin, anggota, atau pengikutnya, serta situasi. Yang kedua, kepemimpinan menurut Sutarto Wijono. Arti kepemimpinan menurut Sutarto ini adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal ini dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah agar bersedia untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, pengertian kepemimpinan menurut Mujiono. Menurut Mujiono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Para ahli teori sukarela atau complete introduction theories akan cenderung memandang sebuah kepemimpinan atau leadership sebagai pemaksaan. Selain itu, kepemimpinan adalah pendesakan pengaruh yang terjadi secara tidak langsung. Kepemimpinan adalah sarana untuk membentuk sebuah kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Lalu yang keempat, menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut adalah ketika menjabat sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. Kemampuan yang dimaksud adalah untuk mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya atau anggotanya. Yang kelima, kepemimpinan menurut Imam Mujiono. Pengertian kepemimpinan menurut Imam Mujiono adalah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pengaruh satu arah. Hal itu karena seorang pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu.
Kualitas tersebut umumnya adalah suatu yang berbeda dari para pengikutnya. Selanjutnya yaitu tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan untuk memberi motivasi kepada orang lain, bisa pada anggota untuk dapat melakukan hal baik dan membuat maksimal kemampuan dalam diri. Adanya sosok dengan jiwa kepemimpinan suatu organisasi akan kurang mendapat motivasi sehingga bersemangat dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan memiliki 3 aspek penting, yaitu yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan mencangkup distribusi kekuasaan. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan.